Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akhir zaman, Nabi Musa alaihi salam merupakan salah satu nabi dan rasul yang dikaruniai mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihi salam adalah salah satu rasul Allah yang memiliki banyak keistimewaan. Allah pun telah mengabadikan dalam Al-Quran kisah Nabi Musa secara lengkap pada beberapa surat yang berbeda di dalam Al-Quran. Nama Nabi Musa alaihi salam disebut dalam Al-Quran sebanyak 136 kali, tersebar dalam 34 surat, 27 Makkiyah dan 7 Madaniyah. Paling banyak terdapat dalam surat Al-A'raf berjumlah 21 kali, kemudian surat Al-Qasas berjumlah 18 kali, surat Toha 17 kali dan surat Al-Baqarah 13 kali, selebihnya berkisar antara 1 hingga 8 kali. Lalu bagaimana kisah lengkap Nabi Musa alaihi salam dari lahir sampai wafat? Mari kita simak selengkapnya ulasan berikut ini. Kisah Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel tersambar petir. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 54 hingga 56. Setelah Nabi Musa mengetahui bahwa Bani Israel menyembah patung anak sapi, Nabi Musa marah dan kecewa. Kemudian, Nabi Musa menyuruh kaumnya bertaubat kepada Allah atas perbuatan syirik tersebut. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 54. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri, dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan, karena itu bertobatlah kepada penciptamu, dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima tobat, maha penyayang." Kemudian, Bani Israel saling membunuh satu sama lain, untuk menebus dosa syirik yang telah mereka lakukan. Tidak semua dari kaum Nabi Musa meninggal. Allah menyisakan yang terbaik dari Bani Israel. Setelah itu, Nabi Musa, Nabi Harun dan kaumnya yang tersisa, melanjutkan perjalanan. Tibalah mereka di suatu bukit. Pada saat itulah, Nabi Musa hendak bermunajat kepada Allah. "Wahai kaumku, tunggulah kalian sebentar di sini, aku hendak bermunajat kepada Allah." "Bolehkah kami ikut wahai Musa?" tanya salah seorang Bani Israel. "Tentu, mari ikut bersamaku," ucap Nabi Musa. Namun Bani Israel tidak dapat menyaksikan pembicaraan antara Allah dan Nabi Musa. Karena ada tabir atau pemisah di antara Nabi Musa dan kaumnya. Lalu, timbullah rasa penasaran dalam benak Bani Israel, andai saja kita dapat melihat wujud Allah secara langsung seperti Musa. "Kita minta saja pada Musa," ucap Bani Israel. "Bukankah selama ini permintaan kita selalu dikabulkan oleh Allah?" Bani Israel adalah kaum yang serakah. Betapa lancangnya permintaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Setelah selesai bermunajat dengan Allah, hilanglah pembatas antara Nabi Musa dan kaumnya. "Wahai Musa, kami juga ingin sepertimu, dapat berbicara langsung dengan Allah. Tolong mintakan kepada Allah wahai Musa, atau kami tidak akan beriman kepadamu, sebelum kami melihat wujud Allah secara langsung." Nabi Musa tidak mengerti apa yang difikirkan kaumnya. Permintaan itu tidak sepantasnya diutarakan. Perilaku kaumnya kali ini sungguh tidak beradab. Tiba-tiba langit berwarna gelap, seperti akan turun hujan. Tampak seberkas kilat, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 55. "Dan ingatlah ketika kamu berkata, 'Wahai Musa, kami tidak akan mengatakan, sebelum kami melihat Allah dengan jelas, maka halilintar menyambarmu, saat kamu menyaksikan.' Bani Israel meninggal seketika itu juga, tersambar halilintar. Nabi Musa dan Nabi Harun kaget, menyaksikan peristiwa tersebut. Mereka berdua sedih, melihat azab yang menimpa kaumnya. "Ya Allah, hamba mohon, hidupkanlah kembali mereka, dan terimalah taubat mereka. Hamba tidak ingin mereka yang sudah baik kembali menyimpang." Peristiwa ini menunjukkan Nabi Musa memiliki sifat penyayang dan sabar menghadapi kaumnya. Nabi Musa pasrah berdoa kepada Allah. Lalu Allah mengabulkan doanya. Sungguh, Allah Maha Pengampun. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 56. "Kemudian, kami membangkitkan kamu setelah mati, agar kamu bersyukur." Bani Israel, yang tersambar halilintar akhirnya dihidupkan kembali oleh Allah. Mereka menyadari
kehilafannya kepada Nabi Musa, dan kembali bertaubat kepada Allah. Demikianlah, akhir kisah Bani Israel tersambar petir. Lalu bagaimana kisah selanjutnya, Nabi Musa dan Bani Israel setelah kejadian tersebut? Kita lanjutkan di episode berikutnya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.